Kembali kita berjumpa dalam serial How to Make the Things, yakni How to Run the Port. Langsung dari lokasi pelabuhan Krakatau International Port. Dalam episode sebelumnya, telah kita saksikan sekilas mengenai operasional pelabuhan jenis curah. Ini dengan melibatkan berbagai peralatan dan perlengkapannya, yakni kapal curah berukuran besar, kren berukuran besar, serta ribuan truk yang lalu lalang mengangkut muatan. Terkait hal ini, maka ternyata dalam proses pekerjaan di pelabuhan curah membutuhkan banyak jenis bidang jasa pelabuhan. Adapun subbidang-subbidang jasa pelabuhan ini merupakan sebuah peluang bisnis yang terus bertumbuh dan tentunya dapat menggerakkan perekonomian nasional. Surabaya, tepi laut. Cilegon juga ada tepi lautnya. Nah, berada di Krakatau International Port. Kali ini kita mau bahas-bahas detail mengenai jasa pelabuhan. Namanya ini jasa baru, jasa pelabuhan. Di mana ada begitu banyak slot untuk kapal-kapal merapat, kapal-kapal bongkar muatan, di mana muatannya juga macam-macam. Ada biji besi, ada biji-bijian untuk pangan ya seperti jagung, ada juga bongkar beras, ada juga bahkan bongkar batu bara. Di mana sih seninya dalam menjalankan kegiatan jasa pelabuhan ini? Sesimpel apa atau serumit apa? Kita akan coba cari tahu, kita akan bicara sama yang ahli dan yang bertanggung jawab untuk mengelola pelabuhan Krakatau International Port ini, ya. Di sini kita akan find out untuk cari tahu. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Ya, jadi kita ingin bercerita, Pak. Ya. Di mana seninya dalam mengelola kawasan yang disebut sebagai pelabuhan Krakatau International Port ini? Ada berapa kapasitasnya? Ada berapa jumlah slot sandarnya, ada berapa jumlah peralatannya, dan bagaimana korelasinya, karena dilihat di sini kan ada ratusan mungkin ribuan truk, Pak, lalu lalang ya. Belum lagi ada kapal pandu, belum lagi ada crane, belum lagi ada konveyor, belum lagi ada pergudangan. Nah, ini orkestra semacam apa, Pak, yang dimainkan? Silakan. Baik, Pak. Secara singkatnya, pelayanan pelabuhan itu dinamis lah ya. Dinamis dalam artian tidak selalu customer itu satu atau itu saja. Customer di KBS itu berbagai macam customer. Ada customer steel product, ada customernya curah, ada curah itu curah mineral, ada juga yang food and feed-nya. Ini secara pelayanannya juga bermacam-macam tipikal pelayanan. Kita dari sisi pelabuhan harus menyiapkan infrastruktur dari equipment, pergudangan yang memenuhi semua kebutuhannya customer. Intinya pekerjaan di KBS ini atau di Krakatau International Port ini sangat dinamis, tidak monoton, sehingga pelayanan pun menyesuaikan dengan kebutuhannya customer karena kita bergerak dalam bidang jasa. Yang menarik begini, Pak, melayani customer bongkar muat, diangkut baik di gudang temporary-nya Krakatau International Port atau langsung ke gudang customer di suatu tempat. Ya. Itu kan kelihatannya. Betul. Dalam realisasinya, Pak, stakeholder. Ya. Kan saya dengar kalau pelabuhan kan ada namanya Polairut, dan Lanal, Bea Cukai, Syah Bandar, dan Syah lainnya. Kira-kira. Gimana itu, Pak, mensinkronisasikan semua ini? Nah, di kita itu sudah dibangun secara kolaborasi, terinterkoneksi dengan sistem NLA. Nah, itu terkaitnya dengan Bea Cukai, karantina, ada juga KSOP dan imigrasi. Itu kolaborasi dari sisi penanganan kapal. Oke, jadi sudah terintegrasi. Ya. Nah,
Yang uniknya lagi begini Pak, kan ada namanya tadi ada pergudangan, ada angkutan tracking, ada konveyor dan lain sebagainya. Dari grupnya Pak ini, apakah pihak katakanlah yang punya muatan bisa membawa berbagai jasa tersebut dari luar, atau kalau dia nggak mau ribet gitu bisa menghubungi daripada Krakatau International Port, di handling aja semuanya, atau gimana tuh Pak? Betul. Di International Port ini sebenarnya paketnya paket komplit Pak. Paket komplit sebenarnya customer itu sudah tinggal duduk manis, itu sudah bisa terlayani. Pertama, dari sisi pelabuhannya, kita punya pelabuhan dengan 17 slot. Dari sisi logistiknya, kita juga punya dibantu dengan anak perusahaan yang bergerak di bidang logistik tracking. Ada juga dari sisi anak perusahaan KBS juga di bidang stevedore, gitu kan. Intinya sebenarnya sudah satu paket. Dan itu bisa dimonitoring secara sistem. Dengan sistem Kipos yang ada, kita sudah smart port. Customer bisa melihat secara online, bisa secara real time di Kipos yang sudah kami siapkan.